A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali bertemu dengan Sun Musli untuk melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita kembali belajar secara daring ya, secara jarak jauh. Mudah-mudahan tetap semangat ya, khususnya anak-anak yang kelas 3. Kita akan melanjutkan materi kita ini. Seperti biasa, mari kita awali dengan buka dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan kita baca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih belajar tentang surah Al-Kautsar ya. Nah, makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar ini ada di buku PAI-nya di halaman 70 ya, 71 sampai 72. Nah, kemudian kita selanjutnya akan memahami makna surah Al-Kautsar ya, memahami makna. Makna itu adalah arti. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran tentang memahami makna surah Al-Kautsar ini adalah yang pertama, menyebutkan arti Quran surah Al-Kautsar dengan benar, kemudian menjelaskan pokok-pokok Quran surah Al-Kautsar dengan benar, dan menunjukkan contoh makna salat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar. Nah, makna salat menurut surah Al-Kautsar ini mari kita perhatikan seperti yang terdapat di buku PAI-nya di halaman 72. Memahami makna surah Al-Kautsar ya. Tahukah kamu mengapa makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar? Ya, makna sholat adalah ikhlas karena Allah serta dermawan. Kemudian apa hubungannya dengan surah Al-Kautsar? Nah, hubungannya adalah bahwa makna surah Al-Kautsar juga membahas tentang bagaimana hakikat makna sholat ya, dan makna sholat tersebut, dan kita pahami makna surah Al-Kautsar bersama-sama selanjutnya ya. Nah, jadi makna surah Al-Kautsar ini berdasarkan terjemahan ya, artinya. Nah, yang pertama, ayat pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Nah, maknanya adalah bahwa Allah SWT telah menganugerahkan pemberian kepada kita yang tak terhitung banyaknya. Ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah maka tidak akan bisa terhitung. Ya. Nah, kemudian kita bisa menikmati semua pemberian Allah itu, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat iman Islam, nikmat dapat sekolah belajar, nikmat dapat bernafas, dan banyak lagi. Nah, coba pikirkan betapa banyak ya, betapa nikmat yang kita rasakan itu ya, mungkin di antara orang-orang sekitar kita tidak merasakannya ya. Terus contohnya kita bisa bersekolah, kemudian sekarang kita lagi daring lagi ya, disuruh belajar di rumah. Ini harus kita syukuri saja ya. Nah, ketika kita belajar di sekolah tatap muka, alhamdulillah kita syukuri. Nah, ketika kita belajar daring juga kita syukuri. Yang penting kita senantiasa bersyukur pada Allah. Nah, kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur maka akan ditambahi oleh Allah nikmat kita itu. Nah, itu makna surah Al-Kautsar yang pertama. Nah, ayat pertama. Kemudian ayat kedua berbunyi washolli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah ya, sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, berkurban ya. Kalau di ayat ini kurban itu yaitu menyembelih hewan. Nah, atau bisa juga diartikan berkorban ya. Nah, korban ini adalah memberikan harta kita gunakan untuk jalan Allah ya. Nah, selain kita
menunjukkan bentuk pengorbanan kita, seperti contohnya menyembelih hewan kurban ketika hari raya Idul Adha. Kemudian juga selain itu kita juga mengeluarkan harta kita untuk kepentingan agama. Namun semua itu harus kita niatkan karena Allah SWT. Karena sesungguhnya Allah lah yang memelihara dan mencukupi semua nikmat hingga tak terhitung banyaknya dan belum pernah Dia anugerahkan kepada selain kita. Nah, kemudian yang ketiga, ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ya, maksud membenci ini adalah orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah agama Islam, mengajarkan kepada kita, ya, mengajarkan tentang agama Islam, tentang bersyukur, tentang berkorban, dan melaksanakan segala perintah Allah. Nah, jadi orang yang tidak mau mengikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, berarti orang itu membenci Nabi Muhammad. Salah satu syariat agama itu adalah sholat. Nah, jadi kalau kita membenci sholat, kita tidak mau sholat, berarti kita tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan kita benci. Ya, siapa yang tidak mengikuti sunnah Nabi, ajaran Nabi, berarti dia bukan golongan, bukan umat Nabi Muhammad. Nah, jadi ketika kita tidak mau menjalankan sholat, kita tidak mau mengikuti apa yang dibawa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, berarti orang tersebut terputus dari rahmat Allah. Jadi siapa yang membenci ajaran Nabi Muhammad, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang membenci syariat agama Islam, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah makna surah Al-Kautsar, ya, yang kita bisa jelaskan di sini. Ya, ada kesimpulan dari materi kita, ya, bahwa sesungguhnya sholat kita, ibadah kita, hidup kita dan mati kita hanyalah untuk Allah SWT. Dan agar kita menjadi insan yang sempurna, insan yang baik, nah tentunya kita dalam sholat harus berdoa agar nikmat yang diberikan Allah kepada kita tetap terpelihara dan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Ya, harus kita syukuri. Nah, adapun surah Al-Kautsar ini, ya, dapat kita simpulkan memiliki 3 pesan. Ya. Nah, jadi surah Al-Kautsar ini seperti yang sudah dijelaskan kemarin juga, bahwa ini surah yang terdapat di dalam juz amma dalam Al-Quran, yaitu urutan surah yang ke-108. Nah, Al-Kautsar ini terdiri dari 3 ayat. Arti nama Al-Kautsar ini diambil dari perkataan Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama. Ya. Kautsar sendiri artinya adalah nikmat yang banyak, yang memiliki pokok-pokok kandungan. Ya, surah Al-Kautsar yang pertama yaitu Allah SWT telah menimpakan nikmat yang banyak. Yang kedua, Allah memerintahkan, ya, perintah dari Allah SWT agar kalian mendirikan sholat dan berkurban. Yang ketiga, Nabi Muhammad akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Nabi Muhammad akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat, tidak sebagaimana dituduhkan pembenci-pembencinya. Jadi inilah beberapa pesan dari surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan dapatlah kita mengambil pelajaran dari apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Kautsar tentang kita telah diberikan nikmat yang banyak. Oleh karena itu kita mesti bersyukur dan kita melaksanakan perintah Allah, terutama sholat dan berkurban dengan harta kita, dengan jiwa yang kita miliki. Nah, itulah dia. Mudah-mudahan bermanfaat materi kita kali ini. Nah, berikutnya di akhir materi ini seperti biasa ada tugas yang bisa dikerjakan. Ini terdapat di halaman 76, uji kemampuan yang bagian A. Ya, ini belum ada dikerjakan. Silakan dikerjakan di buku tulis PAI, boleh ditulis soalnya dan pilih satu jawabannya, ya. Nah, bagian A saja 1 sampai 10 soal. Nah, itu saja untuk materi dan tugas hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat dan jaga kesehatan dan tetap melaksanakan kewajibannya sholat 5 waktu. Ya, demikian. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.